membahas tentang rantai makanan yang ada di pelajaran IPA kelas 5. Nah, apa sih Bu rantai makanan itu? Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan suatu makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Contohnya di sini, dalam sebuah ekosistem, makhluk bisa menjadi sumber energi untuk makhluk hidup yang lain. Sumber energi berarti sumber makanan. Apa kalian bisa melihat hubungan antar makhluk hidup pada gambar di bawah ini? Di gambar bawah ini ada gambar apa? Gambar rumput, kelinci, dan elang. Terus apa sih Bu hubungannya? Nah, di sini rumput atau wortel biasanya dimakan kelinci. Lalu kelinci nantinya akan dimakan oleh elang. Nah, rumput ini disebut sebagai produsen dan kelinci sebagai konsumen tingkat 1, elang sebagai konsumen tingkat 2. Hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup pada gambar di atas merupakan contoh yang menunjukkan hubungan makan dan dimakan yang sudah Bunda jelaskan tadi. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada konsumen paling akhir. Bisa kita sebut sebagai puncak dari rantai makanan. Nah, jadi tadi kan ada rumput dimakan sama kelinci, lalu dimakan lagi sama elang. Elang adalah konsumen paling akhir. Terus Bu, nanti elang dimakan siapa? Nah, elang adalah konsumen tingkat akhir di mana puncak dari rantai makanan tersebut adalah elang. Jadi elang nanti nggak dimakan siapa-siapa karena elang adalah puncak dari rantai makanan. Jadinya nanti elang yang akan mati tersebut akan diurai oleh dekomposer atau yang kita sebut sebagai jamur. Jamur ini akan mengurai elang yang sudah mati tadi dan nantinya akan menjadi kompos untuk rumput dan tumbuhan-tumbuhan yang lain sebagai produsen. Nah, di sini Budaya punya piramida makanan. Di lantai pertama ada produsen. Di situ ada rumput, ada bunga, ada buah. Di tingkat kedua, ya tingkat konsumen tingkat 1 ya. Ini namanya ada kambing, ada kelinci, ada kupu-kupu, ada belalang. Kalau kambing makan rumput, kelinci makan rumput atau wortel. Kalau kupu-kupu memakan bunga ini, menyerap sari bunga. Kalau belalang memakan rumput. Selanjutnya di tingkat ketiga ada konsumen tingkat 2. Ada laba-laba, burung, musang, dan ular. Jadinya nanti konsumen tingkat 1 ini akan dimakan oleh konsumen tingkat 2. Selanjutnya ada konsumen tingkat 3, yaitu konsumen yang paling akhir. Namanya elang. Setelah elang ini tadi yang sudah Bunda jelaskan tadi akan diuraikan oleh dekomposer. Oke, selanjutnya di sini ada video. Mari kita simak bersama-sama. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Nah, yang sudah Bunda jelaskan tadi. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak.
kata disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian kata akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya, ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Nah, di sini juga ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu hubungan antara makhluk hidup. Kalau tadi kan cuma satu, kalau ini bercabang, di mana pohon dimakan sama ulat, terus pohon dimakan sama belalang, rumput dimakan sama tikus, padi dimakan sama tikus, juga dimakan sama belalang. Nantinya belalang dimakan katak, lalu dimakan juga sama ayam, dan puncak rantai makanannya ada di elang yang nanti akan diuraikan oleh dekomposer. Nah, di sini juga punya contoh di ekosistem laut ya atau air. Nah, di sini ada fitoplankton ya. Fitoplankton adalah produsen pertama. Selanjutnya konsumen satu, ada ikan-ikan kecil yang ada di dalam laut. Selanjutnya ada konsumen dua, ada anjing laut atau ikan-ikan besar. Selanjutnya ada konsumen tiga, yaitu ikan hiu. Bentar ya. Nah, hiu tadi ya. Lalu ada pengurai ya. Kalau di laut itu ada namanya bentos. Bentos sebagai merupakan hewan serta tumbuhan pengurai di dalam laut. Nah, itu termasuk ekosistem di dalam laut. Tadi kita sudah belajar di darat dan juga di laut. Oke. Nah, dari video yang kita pelajari tadi, Bu, gimana sih apa yang terjadi kalau salah satu makhluk hidup di dalam rantai makanan tersebut punah atau menghilang atau habis? Nah, yang pertama,
Kalau yang habis itu produsen, maka konsumen tingkat 1, tadi konsumen tingkat 1 ada apa aja? Ada kambing, ada kupu-kupu, ada belalang, ada tikus, ya. Pokoknya hewan yang herbivora, kebanyakan hewan-hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Yang merupakan sumber makanan utama mereka itu tadi adalah produsen. Kalau produsennya kurang, otomatis konsumen tingkat 1 juga kekurangan makanan. Nah, itu sangat berdampak ya. Kalau konsumen tingkat 1 kelaparan, otomatis konsumen tingkat 2 yang akan memakan konsumen tingkat 1 yang tadi ada kambing, ada belalang, tikus, dan lain-lain ya. Yang konsumen tingkat 2 tadi ada terdiri dari ular, musang, dan lain-lain. Itu nantinya akan terdampak juga. Begitu pula dengan konsumen tingkat tinggi, yang paling tinggi, konsumen akhir ya. Otomatis kalau produsennya habis, konsumen tingkat 1 nanti akan kekurangan makanan. Kalau konsumen tingkat 1 kelaparan dan mati, otomatis konsumen tingkat 2 juga kekurangan makanan. Kalau mereka kekurangan makanan juga, lapar juga ya, mati juga. Nanti konsumen akhir, tadi ada elang, kalau di laut ada hiu, otomatis mereka juga kekurangan makanan. Oke. Nah, baik, begitu saja dari Budaya. Habis ini Budaya akan kasih tugas untuk kalian ya. Nanti akan Budaya bagikan. Silakan dikerjakan di rumah. Oke. Dari pembelajaran tersebut tadi kita sudah belajar tentang apa aja? Tentang rantai makanan yang ada di ekosistem darat dan juga di ekosistem laut. Di darat tadi Budaya ambil contoh dari ekosistem sawah ya. Oke. Kalau sudah, Budaya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.